Halo, ketemu lagi di channel gue Ben Kasyafani. Hari ini di video ini gue mau bahas tentang MU. So, mari kita bahas MU. Kenapa gue akhirnya memulai untuk bikin video tentang MU? Karena menurut gue juga momen yang paling pas sekarang untuk ngebahas MU. Gue dukung MU dari tahun 94 sampai dengan sekarang karena pertandingan sepak bola yang gue tonton pertama kali itu pertandingannya Manchester United waktu masih zaman Eric Cantona. Selang sekian tahun, waktu Alex Ferguson berhenti menjadi pelatih MU sampai dengan sekarang, ya mungkin gue selalu ngikutin walaupun ya perjalanan MU nggak pernah mulus-mulus aja, bahkan sangat tidak mulus. Di eranya Ten Hag, gue bisa dibilang nonton pertandingan full tuh hampir nggak ada. Sesimpel boring sih sebenarnya. Sebagai perbandingan, terakhir kali nonton bola langsung ke UK itu tahun 2019. Waktu itu gue ke London. Ada 2 pertandingan waktu itu yang bisa gue tonton hari itu. Ada MU lawan West Ham untuk main di kandang West Ham di London Stadium. Satu lagi ada Liverpool melawan Chelsea. Gue memilih nonton Chelsea lawan Liverpool. Karena apa? Sesimpel ya, karena pertandingan Chelsea sama Liverpool ya pasti akan jauh lebih menarik untuk ditonton saat itu. Dan terbukti waktu itu pertandingannya seru banget. Singkat cerita, sekarang 2024 di bulan ini lebih tepatnya, waktu yang paling pas untuk ngomongin MU dan waktu yang paling tepat untuk mulai memperhatikan dan nonton pertandingannya dari menit pertama sampai menit 90. Karena seperti yang lo tahu, ya kita udah masuk di era baru, yaitu eranya Ruben Amorim. Dan gue akan komentar untuk pertandingan yang baru saja kita tonton tadi malam, yaitu pertandingan antara MU lawan Everton. Skor akhirnya adalah 4-0 untuk MU. Gol dicetak sama Rashford 2 dan juga Joshua Zirkzee 2. Assist Amad Diallo 2, Bruno Fernandes 2. Ini hasil yang paling menurut gue perfect banget untuk MU di eranya Amorim. Ini adalah pertandingan ketiga yang dilakonin sama Amorim. Setelah pertandingan pertama lawan Ipswich, pertandingan kedua lawan Bodo Glimt. Orang banyak bilang lawan tim Bodo, ya itu juara Norwegia kalau nggak salah. Ada komentar miring, ya lo menang, ya lo baru 2 pertandingan lah, dan lo menang kebobolan 2 dan kayak susah banget menangnya. Bahkan sempat ketinggalan, udah menang 1-0, habis itu ketinggalan 2-1. Walaupun pada akhirnya 3-2. Baru sekarang Everton 4-0. Ada beberapa hal yang mungkin bisa gue catat dari pertandingan semalam ya. Pertandingan pertama sampai dengan sekarang mungkin nggak perfect. Banyak banget tempat untuk improve. Pertandingan pertama lawan Ipswich, mulai pertandingan bagus banget. Golin di 80 detik pertama 1-0. Ini gila sih kalau sampai ngebantai pertandingan pertama. Ternyata enggak. Ternyata kebobolan 1, abis itu nggak bisa masuk, nggak bisa, kurang kreativitas, nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan gue sempet khawatir juga, wah ini kayaknya era-era Ten Hag mulai agak crippling lagi nih. Awalnya mungkin udah bagus karena Amorim main dengan formasi 3-4-3. Paling mencolok dari 3-4-3 itu adalah back 3. Mungkin buat lo yang nggak ngerti, apa yang bedain 3-4-3 sama 4-4-2 atau 4-2-3-1. Bedanya 4 back sama 3 back itu cukup krusial, terutama buat dari midfield, dari sama ke belakang. Kalau 4 back, itu ada 2 back yang stay back di belakang, habis itu ada 2 full back yang kanan kiri bantu serang, habis itu dia harus maju mundur. Nah kalau 3 back, dia overload di belakang 3, tapi akan ada 4 pemain midfield sama kanan dan kiri yang berlaku seperti full back, winger tapi juga pemain bertahan. Dan itu membutuhkan pemain khusus yang memang ada di posisi itu. Setelah pertandingan lawan Ipswich, abis itu lawan Bodo Glimt, skornya 3-2. Masih kebobolan dan gue nonton full juga pertandingannya. Setiap lawan pegang bola, oposisi pegang bola, selalu masih deg-degan, masih banyak celah-celah atau space yang harus diisi. Tapi pertandingan semalam, MU Everton, contoh yang perfect banget sebuah pertandingan yang bisa dipakai untuk setiap pertandingan. Kenapa? 1, dominasi. 2, clean sheet. Terus yang ketiga, sirkulasi bola cepat. Dari MU Everton kemarin, itu sebenarnya Amorim udah berjudi terlalu banyak. 1, pertanyaan sebelum pertandingan itu, apakah Højlund akan dipasang? Højlund, waktu lawan Bodo Glimt, dia brace, scoring 2. Ada istilah don't change the winning team. Pada saat lo udah menang, terus pertandingan berikutnya lo cadangin pemain itu, ibaratnya pemain lagi on fire, abis itu lo harus tahan untuk dia nggak main. Itu pertaruhan. 1, memang tujuannya untuk jaga fitnessnya atau kebugarannya dia kan. Tapi di satu sisi, lo lagi on fire-nya, abis itu lo berhenti sama sekali nggak main, apakah pertandingan berikutnya lo mainin itu masih dengan fire yang sama? Tapi Amorim kemarin ngelakuin perjudian yang menurut gue cukup besar dengan akhirnya memasang Joshua Zirkzee sebagai starter. Gol pertama Rashford dari corner,
Abis itu dia langsung tendang masuk walaupun sempat deflektif, tapi kalau kita lihat dari tayangan ulang bolanya sempat deflektif tapi sebenarnya sudah mengarah ke gawang jadi dihitung golnya Rashford. Tapi sekarang kita lihat gol yang kedua. Gol yang kedua dicetak sama Zirkzee, kalau nggak salah itu gol keempat. Awalnya dari transisi pertahanan, abis itu intensitas yang dilakukan dari sayap kanan, ada Amad Diallo ngepres jantung kiri pertahanan Everton, akhirnya tusuk sampai ke depan, dan kemampuan pintar dan juga vision dari seorang Amad Diallo ngelihat ada pergerakan Zirkzee, dia bisa shooting tapi posisinya akan jauh lebih nyaman pada saat dioper ke Zirkzee. Setahu gue Zirkzee itu pemain kaki kiri ya, setahu gue ya, artinya dia dominan tuh kaki kiri, tapi pada saat di posisi kemarin dia lihat Pickford udah bergerak ke kiri, dia pakai kaki kanan dengan posisi menutup badan, tap in bola atau nyontek bola ke ujung gawang pada sambil berlari, dan itu juga first time. Dan menurut gua ketenangan seperti itu, dinginnya penyelesaian dari Zirkzee menunjukkan kelasnya dia, dan dia punya kemampuan yang kayaknya kita sama sekali belum lihat, dan itu penasaran untuk kita lihat. Yang kedua dari pertandingan semalam adalah intensitas. Di awal Amorim selalu bilang yang mau gue tanamin di tim ini adalah identitas dan juga intensitas. Gol di menit-menit awal 2 kali berturut-turut waktu lawan Bodo Glimt sama Ipswich, tapi setelah itu mulai tuh MU itu 2 tahun 3 tahun terakhir gue nggak tahu ya apa gara-gara Ten Hag kali ya, gue ngeliatnya tidak punya ide buat possession. Iya, sepertinya oke, lu pegang bola sebanyak-banyaknya, tapi lu pegang bolanya di sepertiga daerah lo doang, lu nggak bisa golin, lu nggak bisa ngapa-ngapain juga. Waktu lawan Bodo Glimt juga gitu, abis golin pertama abis itu bingung. Lawan Everton juga sebelum gol itu terjadi kayak bingung mau megang bola seperti apa. Begitu keran golnya dibuka, baru bisa mulai perlahan-lahan confidence untuk bisa ngontrol pertandingan. Gue suka banget gimana caranya Amorim jujur pada saat ditanya, termasuk pada soal Zirkzee. Lu masang Zirkzee nih, Holding lu cadangin. Jawabannya dia, resiko. Gue tahu dia pemain yang bagus, gue lihat di latihan dia punya kualitas, gue tahu dia mau main, gue pasang. Tapi kalau ditanya, gue nervous, gue anxiety, gue cemas, gue nggak tahu apa yang gue temuin. Itu jawabannya Amorim. Tapi terbayar men, karena dia bilang mungkin semua nggak ada yang percaya sama pemain gue yang ada sekarang. Iyalah, kita lihat MU bertahun-tahun bapuk gitu. Kalau ditanya Amorim tuh orang yang tepat apa enggak ya untuk di MU sekarang? Amorim dia nggak pernah menjanjikan akhir musim ini kita akan berada di mana. Dia sepertinya fokus ke satu pertandingan per pertandingan. Jadi ibarat satu pertandingan ini kayak anak tangga yang dilewatin satu persatu. Dia bilang gue nggak mau ngumbar janji sama fans, yang gue bisa pastikan pertandingan besok gue akan jalani sebaik-baiknya. Jadi nanti setiap pertandingan kita akan ngelihat selayaknya dia menjalankan pertandingan final men. Dia udah bilang gue bakal banyak rombak pemain, gue bakal banyak eksperimen karena nggak ada pilihan. Dia diwarisin squad kayak begitu. Pertandingan semalam aja, kalau gue catat ada beberapa pemain yang bermain lebih daripada satu posisi. Satu pertama, Lisandro Martinez mulai game sebagai left center back, terus waktu masuk pergantian main waktu masuk Maguire, dia tiba-tiba pindah ke kanan dan di kirinya ada Luke Shaw juga dimasukin. Terus ada Mazrui dari kanan, dia harus pindah ke kiri. Dia pemain yang jadi catatan juga ya. Musim ini dia udah main di 4 posisi, sayap kanan, bek kiri, sama posisi nomor 10. Dia pernah dipasang cam sama Ten Hag, gue juga nggak ngerti. Bukan masalah pemainnya di mana, tapi dia memang Amorim memang fokus dia mempersiapkan tim yang MU sekarang itu hanya untuk pertandingan itu. Masalah pertandingan berikutnya nggak tahu. Artinya posisi lu mungkin bukan posisi favorit lo, tapi khusus untuk lawan yang ini lo harus main di situ. Kurang lebih gitu. Oke, berikutnya lagi yang menurut gue jadi catatan itu adalah dominasi di tiap pertandingan. Dia bahkan udah statement di press con-nya bahwa lo jangan lihat hasilnya, tapi lo lihat prosesnya, lo lihat progres apa yang kita udah dapetin. Pertandingan pertama 1-1, progresnya gol cepat lewat skema set play, bukan karena gol hoki, masih kebobolan. Pertandingan kedua menang dari seri, dia menang, ini progresnya namanya. Downside-nya, kelemahannya masih kebobolan dan masih rentan untuk diserang. Pertandingan ketiga lawan Everton 4-0, dominasi dan clean sheet. Itu menurut gue jadi catatan banget. Catatan lagi yang perlu menjadi bayangan adalah Onana. Ya gue harus minta maaf sih sama Onana. Dulu waktu Onana masuk musim lalu, gue celah-celahin, misalnya ngapain lo beli pemain ini lagi, apalagi kita kehilangan De Gea, pemain kesayangan kita, best playernya MU untuk beberapa tahun terakhir, karena emang MU diserang mulu sehingga dia harus banyak melakukan save. Dibuang sama Ten Hag, masukin Onana yang katanya mau build up dari belakang, tapi ternyata malah banyak bikin blunder, malah nggak jelas maunya apa. Tapi begitu sekarang kasih skema seperti ini, benar-benar build up dari kiper, jadi bukan 3-4-2-1, mungkin ada 4 pemain bertahan yang bisa bermain, yaitu termasuk total football yang dimainkan sama kiper, dan Onana memainkan perannya dengan baik. Dan kalau
Kalau nggak ada Onana, mungkin pertandingan sama Ipswich kita kalah, lawan Bodo Glimt juga mungkin kita akan kebobolan di menit akhir sama free kick itu. Dan semalam bener-bener tenang di belakang tuh, mungkin pemain 3 back yang sedang beradaptasi bagaimana caranya bermain dengan 3 back ini mempunyai perasaan safe pada saat Onana ada di belakang mereka. Dan menurut gue sih dia akan punya karir yang panjang ya di MU, apalagi dengan formasi yang sekarang di bawah Amorim. Oke, kesimpulannya man of the match dari semua pemain gua kasih ke Amad Diallo, walaupun dia hanya 2 assist, tapi kemarin poinnya dia 9,1. Dan satu lagi, tantangan terbesarnya itu baru kita akan lihat di pertandingan hari Kamis pagi waktu Jakarta ya, waktu Indonesia Barat jam 3 pagi. MU akan lawan Arsenal. This is the test. Dan lawan yang paling pas untuk kita lawan Arsenal. Karena menurut gue lawan Liverpool, kayak kita belum siap ya. Lihat Liverpool kemarin lawan City. Wah, gila men. Gila. Nah, Arsenal menurut gue lawan yang paling pas. Mereka sekarang berada di peringkat kedua. Beda hanya terpaut sekian poin dari kita. Bahkan kita sama City cuma beda 4 poin men. Jadi kalau misalnya kita menang nih, kita akan dapetin poin 22. Mungkin kita akan naik ke peringkat 7 sama peringkat 6. Sekarang kita ada di peringkat 9. Gila, gue gak nyangka rasanya masuk 10 besar itu ternyata menyenangkan ya. Saking hancurnya. Lo punya komentar apa sama MU yang sekarang? Lo suka apa enggak sama pelatih kita yang baru? Siapa pemain yang harus dijual atau siapa mungkin yang harus dibeli? Lo tulis aja di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video bahas MU berikutnya. Thank you. Glory!